Di awal kisah diperlihatkan seorang wanita cantik dan manis, kita panggil saja namanya Katie. Hari itu dia sedang merayakan ulang tahunnya bersama temannya di kantor. Dia ditemani oleh seorang teman cowok satu kantor dengan Katie, kita sebut saja namanya Kotaro. Kotaro adalah teman cowok yang paling polos dan pendiam di antara teman cowok Katie yang lain. Namun, karena karakter polos dan pendiam tersebut membuat libidonya Katie menjadi menjerit-jerit karena ingin mencoba hantaman rudal dari Kotaro. Walaupun berkarakter pendiam dan polos, namun Katie merasakan aura energi rudalnya Kotaro yang sangat besar dan kuat. Karena itu Kotaro menjadi target lubang libidonya Katie yang berbulu dan masih manis untuk dinikmati oleh kaum laki-laki. Pada hari itu Katie sangat senang sekali, di hari ulang tahunnya, dia mengundang semua teman kantornya untuk minum bersama. Di sana Kotaro sudah menaruh perhatian khusus terhadap Katie, walaupun dia agak malu-malu terhadap Katie. Namun rudalnya Kotaro sebenarnya sudah siap tempur, berperang di medan area becek dan berlubang miliknya Katie. Kotaro sempat ke kamar mandi membasahi rudal dan wajahnya karena gayanya Katie yang selalu menarik perhatian. Dia sempat berpikir lama di kamar mandi bagaimana caranya untuk menikmati lubang libidonya Katie. Sedangkan di tempat minum Katie selalu menjadi rebutan dengan teman pria di kantornya, gayanya yang manis namun menggoda, membuat teman pria di kantornya lupa diri untuk berteman dengan Katie. Selesai acara ulang tahun dan minum-minum, Katie nampak sudah teler sedikit. Namun teman prianya yang lain tidak mengetahuinya, hanya Kotaro yang mampu memberikan perhatian lebih terhadap Katie. Karena telernya Katie sudah parah dan libidonya Katie juga sudah meronta-ronta. Dia ditawari ke hotelnya Kotaro untuk menginap semalam dengan Katie, agar bisa menjaga lubang libidonya Katie yang lagi lepas kontrol karena dia sudah terlalu teler. Saat Katie sedang bersandar di tempat tidurnya, Kotaro hanya bisa pasrah melihat tubuhnya Katie dari belakang. Dia tidak berani melepas rudalnya di saat Katie sedang teler. Tapi secara tidak sengaja dia didekati oleh Katie. Katie sebenarnya sudah lama dan ingin sekali merasakan hantaman rudalnya Kotaro, namun tidak pernah ada kesempatan. Dan pada akhirnya di hotelnya Kotaro, Katie dapat merasakan rudalnya Kotaro yang kuat dan besar tersebut. Kotaro pun juga senang, ternyata keinginannya sama selama ini dengan Katie, dapat menikmati lubang berbulunya Katie yang masih manis dan sempit. Walaupun Katie suka menggoda pria, tapi dia masih pintar menjaga pintu lubang berbulunya agar tidak dibobol oleh pria lain. Besok paginya di kantor, Kotaro masih mencuri-curi pandang ke Katie. Dia tidak menyangka selama ini, mimpinya untuk menikmati lubang libidonya Katie yang berbulu terkabuli. Di kantor nampak Katie baik-baik saja, dia seakan-akan biasa saja dengan Kotaro di ruang kerjanya. Walaupun kemarin malam perang nuklir yang Katie rasakan begitu kuat sekali, tapi dia masih bisa memendam rasa perang nuklir tersebut ke teman kerjanya yang lain. Namun di sisinya Kotaro, dia di hatinya masih berdebar-debar setiap melihat Katie berada di sampingnya saat di ruang kerja. Pengaruh cairan libido dari Katie, membuat Kotaro menjadi lupa ingatan dan lupa diri. Selain itu, layanan dan servisan dari Katie selama ini di luar dugaan Kotaro. Karena di luar Katie sangat feminim dan manis sekali, namun saat diajak perang nuklir, Katie begitu beringas dan galak bagaikan singa yang kelaparan. Saat ada kesempatan, Katie mendekati Kotaro, dia hanya bisa menyapa dan memberi perhatian dan rasa terima kasih ke Kotaro untuk genjotannya kemarin. Mendengar kata-kata dari Katie, Kotaro menjadi kepikiran, bagaimana caranya, agar Kotaro nanti sudah siap meluncurkan rudalnya ke Katie, bila diajak perang nuklir dadakan lagi. Dia hanya bisa membayangkan Katie saat makan istirahat. Sepintas dia disapa oleh Katie saat jam makan siang, Kotaro pun kelihatan senang sekali. Nanti malam Katie dan Kotaro beserta rekan kerjanya lagi mengadakan acara party bersama. Di acara tersebut Katie sangat agresif sekali terhadap Kotaro, namun Kotaro masih menampilkan gaya polos dan pendiamnya ke yang lain. Walaupun di sisi lain Kotaro juga sama dengan Katie, memiliki karakter yang berbeda bila sudah diajak perang nuklir. Terlihat Kotaro agak sedikit menjauh duduk di acara tersebut, dia merasa malu terhadap Katie yang masih berkeliaran di acara party di sana. Sehingga Kotaro didekati oleh Katie, dia mengatakan akan mencari waktu yang bagus agar bisa bertemu antara Katie dan Kotaro dan memiliki waktu yang pas berduaan setelah pulang dari kerja. Kotaro pun senang diajak ngobrol sama Katie, apalagi saat Katie membisikkan sesuatu ke Kotaro masalah perang nuklir. Dia menjadi lebih heran terhadap Katie.
Ternyata nafsunya selama ini ke Kotaro sangat besar, mungkin karena Kotaro saja yang bisa memuntahkan lubang cairan libidonya Katie selama ini. Dan itu memang menjadi ciri khasnya Katie bila libidonya sudah senang terhadap Kotaro. Akhirnya mereka pun mempunyai waktu yang pas saat berduaan, setelah pulang dari kerja. Katie dan Kotaro berjanji ketemuan di sebuah restoran. Di sana Katie bercerita panjang masalah percintaannya selama ini. Katie walaupun pintar menjaga pintu lubangnya dari bobolan pria di luar. Namun dia merasa terganggu sekali selama ini karena libidonya yang meronta-ronta dan menjerit ingin dikeluarkan. Karena Katie melihat sesosok Kotaro yang bisa bertanggung jawab dan dia merupakan pilihan Katie yang sempurna, sehingga Katie rela membuka pintu lubangnya dan melepas cairan libidonya yang sudah menjerit. Hal itu didukung juga oleh rudalnya Kotaro yang besar, panjang dan kuat di saat perang nuklir. Dan akhirnya Kotaro pun menjadi malu sekaligus bangga terhadap rudal yang dia miliki. Kotaro pun sangat senang sekali bisa memasuki lubang Katie yang begitu manis dan sempit. Apalagi saat tubuhnya Katie berkeringat dan mengeluarkan desahan yang merdu, menambah suasana perang semakin panas dan menggila. Kotaro menjadi malu dan mau ke kamar mandi. Di sana Kotaro masih berpikir dan membuat strategi perang nuklir. Katie pun menunggu Kotaro keluar dari kamar mandi, dan merayu Kotaro untuk perang lagi. Karena Kotaro saat itu sedang on fire rudalnya, Katie pun diajak ke hotelnya. Di sana Katie dihabisi, dibantai habis-habisan lubang libido berbulunya sampai puas. Akhirnya di kantor tempat kerjanya Katie dan Kotaro, menjadi lokasi dia berhubungan lebih serius ke jenjang pacaran. Walaupun Kotaro masih merasa malu, tapi mereka berdua resmi menjadi pasangan perang nuklir yang hebat di hotel. Demikian alur cerita singkat dari Channel Cuan. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman yang lainnya ya sobat, agar saya terus bisa berkarya lagi untuk menemani rebahan kalian di waktu santai. Oke mantap.